Halo guys, selamat siang. Gue Justin Adrian, DPRD DKI Jakarta. Hari ini Bapak Gubernur kita Anies Baswedan sedang dipanggil ya di KPK dalam rangka dimintakan keterangannya terkait dengan pembelian tanah di Munjul. Munjul ini di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ya, kita sih kita harap semua berjalan dengan baik, proses hukum juga berjalan dengan objektif. Banyak sih yang berpikir PSI senang nih si Anies diperiksa KPK dan lain sebagainya, ya kadang-kadang melihat komentar seperti itu, tapi sebenarnya nggak juga. Kita cuma pengen segala sesuatunya itu berjalan jelas karena ini menggunakan uang rakyat juga gitu. Jadi saya pikir kalau memang Pak Anies punya ground ya bisa dijelaskan secara gamblang di sana. Tapi memang kalau untuk kasus Munjulnya sendiri saya nggak bicarakan masalah ada yang sudah ditahan ya dari direkturnya, ada harga yang diduga kemahalan, saya nggak akan ngomongin itunya. Tapi memang pembelian tanah di seluas 4,2 hektar ini ya, di Munjul Cipayung ini memang pada akhirnya menimbulkan tanda tanya juga untuk kami, karena kan tujuan dari pembelian tanah ini kan katanya untuk membangun rusun DP 0%. Kalau kita lihat DP 0% yang sudah ada di Jakarta Timur ya, di Duren Sawit, itu tuh sampai sekarang tuh masih banyak banget unit yang nggak laku. Jadi bahkan bangunannya tuh mulai rusak juga, mulai ada kerusakan. Mungkin karena nggak full, akhirnya maintenance fee-nya mungkin bermasalah. Well, I don't know. Nanti kita mungkin bisa cek lagi di dinas perumahan ya. Cuma berarti saya menduga waktu yang pendirian 0% di Duren Sawit ini juga sepertinya tidak menggunakan studi pasar dulu, studi pasar tentang demand yang permintaannya gitu. Kadang-kadang kan kalau developer juga kan, pengusaha properti, kalau mereka mau bikin satu proyek, mereka pasti bikin studinya dulu, studi market, studi pasar, feasibility study dan lain sebagainya yang objektif, yang komprehensif, sehingga uang yang digelontorkan sekian banyak itu untuk bikin bangunan itu nggak sia-sia gitu kan ya. Ya sebenarnya Duren Sawit itu masih cukup strategis lokasinya, karena Duren Sawit ini kan kalau dari Casablanca ya, zona Kuningan ini lurus ya itu udah ketemu Duren Sawit, pas udah lewatin Kampung Melayu gitu. Jadi sebenarnya masih relatif oke lah, dan biasanya apartemen ini kan laku di tempat-tempat yang dekat dengan lokasi perkantoran gitu, karena tanah-tanah di sekelilingnya udah mahal untuk rumah tapak, ya akhirnya apartemen menjadi pilihan yang reasonable untuk masyarakat. Cuma kali ini dibeli tanahnya 4,2 hektar di Kecamatan Cipayung. Ini daerah-daerah sini, Cipayung, Cirata, saya jadi ingat dulu revitalisasi Monas tuh, saya cari kontraktornya kira-kira di sekitar situ juga ya. Cuma ternyata yang ketemu pabrik tahu gitu. Ada sih ketemu juga ternyata kantor virtual gitu. Cuma pembelian tanah di Munjul ini masalahnya tuh 40% tanah di Munjul Jaktim ini zona residensial R9, namanya R9. Jadi koefisien dasar bangunannya itu rendah, maksimalnya tuh 3%. Sedangkan 60%-nya itu adalah zona hijau H7 zona hijau yang fungsi utamanya adalah untuk ekologis dan resapan. Jadi maksimal itu 2 lantai. Ditambah lagi di dekat situ juga ada lapangan terbang namanya Wiladatika, dengan lokasi yang calon tanah yang akan dibuat rusun ini dekat dengan airport, maka otomatis ada itu adalah kawasan KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi memang ada keselamatan penerbangan. Elevasi bangunan itu ada maksimalnya juga, nggak bisa tinggi-tinggi juga. Seingat saya dulu saya pernah urus juga sebelum menjadi dewan, itu dekat-dekat Cengkareng sih. Itu kalau nggak salah tuh maksimal tuh 6 lantai. Kalau nggak salah maksimal 6 lantai. Cuma kalau untuk rusun di Pondok Bambu yang kita lihat rusun 0% kan lebih dari 6 lantai juga. Jadi saya pikir ngapain juga beli tanah di situ. Pertama, nanti jangan-jangan lebih parah dari Duren Sawit yang kurang laku itu. Apalagi ini dibikinnya di Cipayung gitu. Pertama-tama kalaupun itu dibangun,
Tapi kayaknya susah juga dibangun karena kan ada masalah batas elevasi bangunannya gitu. Jadi saya khawatir DKI Jakarta itu hobinya beli tanah. Terserah ntar bisa dipakai apa enggak, pokoknya beli aja dulu. Karena kalau kita di fraksi PSI sendiri, kita mendata tuh ada ribuan bidang tanah milik Pemprov DKI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu ya milik BUMD dan lain sebagainya, yang tidak dimanfaatkan. Yang sebenarnya mungkin tiap tahunnya kita nggak perlu beli tanah buat makam lah, buat inilah, buat itu loh, buat ini loh, buat itu. Karena tanah kita sendiri udah banyak juga dari puluhan tahun yang lalu juga. Itu bahkan saya sempat dapat laporan warga, ini ada rumah dinas DPRD jadi tempat jualan kambing nih, Jakarta Selatan. Saya juga emang ada rumah dinas di sana, saya juga nggak tahu. Ya karena inventarisasi ini memang belum juga dilakukan. Kita nggak punya data komplitnya tentang tanah-tanah milik DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Wah, mungkin saya bisa mengatakan Jakarta butuh pengobatan. Jakarta butuh pengobatan di banyak lini. Saya mungkin nggak berani bilang semua lini, tapi di banyak lini. Termasuk dalam efisiensi penggunaan anggaran kita, karena kan ini kan ya uang ini kan jeripayah kita bersama-sama ya, masyarakat juga ya. Dari sebelum jadi dewan juga kita bayar PPH, ke restoran cepat saji juga ada pajaknya, service tax lah, servis mobil kena pajak, inilah itulah kena pajak, jual beli rumah kena pajak juga. Jadi saya kira kalau kita mau menggunakan uang hasil keringat masyarakat nih harus dengan pruden dengan hati-hati gitu, bukan asuransi ya, dengan hati-hati maksudnya, dengan hati-hati, dengan kebijaksanaan, dengan kalau mau bikin rusun tuh pakai studi pasar dulu, ini kira-kira bakalan laku apa enggak, jangan sekedar asal bangun aja. Waktu itu sempat Dinas Bina Marga juga mau bangun trotoar, minta 1,4 triliun. Kita sama-sama survei yang di Cikini kan, dilebarin trotoarnya. Saya tanya, ini udah ada kajiannya belum Pak? Kajian lalu lintasnya Pak? Karena per hari ini kita penambahan mobil baru di DKI Jakarta itu ratusan. Penambahan kendaraan bermotor itu ribuan di Jakarta aja, belum termasuk dengan daerah-daerah lain yang Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya, yang mereka cari makan di Jakarta juga, numplok semua di jalanan. Sedangkan pertumbuhan jalan kita juga kecil. Dan sekarang dengan pelebaran trotoar ini jangan-jangan lebih mendorong kita untuk terjadinya stagnasi total dalam hal lalu lintas gitu. Udah ada studinya belum Pak? Belum. Jadi bangun aja trotoarnya, nggak usah pakai studi kajiannya juga. Tapi sekalinya pakai kajian, kayak sekarang perbaikan kampung kumuh gitu, satu RW tuh bisa ratusan juta juga. Ya nggak segitunya kali. Waktu itu juga sempat Dinas Kehutanan mau revitalisasi kebun binatang kebun binatang Ragunan, biaya konsultan 55 miliar. Insya Allah 55 miliar bro. Akhirnya waktu itu malam itu setelah perdebatan panjang kita turunin dari 55 dia minta, kita cuma kasih 4M aja. Karena ya saya sebelum ini juga sudah banyak juga menangani sebagai pengacara ya, nangani proyek-proyek besar juga. Konsultan itu memang diperlukan, tapi nggak ada yang sampai 55 miliar sih, itu konsultan spesial banget itu. Gitu ya. Jadi itu sekilas info yang terjadi di DKI Jakarta. Semoga semuanya berjalan baik di KPK sana, pemeriksaan Bapak Anies juga. Ya mungkin juga Bapak Anies nggak tahu juga. Tapi ini justru mungkin nggak tahu juga ya tentang pembelian itu kemahalan atau tentang zonasinya 60% itu RTH dan lain sebagainya. Ya setidaknya mungkin ini bisa membuat beliau lebih hati-hati dan lebih bisa mengawasi tentang apa yang terjadi di bawahnya. Apalagi dengan TGUPP-nya dia yang banyak banget tuh. Berapa? 60-an TGUPP-nya. Banyak banget, tapi kemarin salah juga masalah jalur sepeda. Udah jelas-jelas di peraturannya kalau udah disediakan jalur sepeda nggak boleh lagi pakai jalur kendaraan bermotor. Mau dibikin lagi untuk road bike, waktu itu boleh lewat kanan ya. Ya kan sebenarnya ini bertentangan dengan peraturan, padahal TGUPP-nya juga banyak, mestinya kan bisa ngasih masukan-masukannya kan. Ada loh peraturan ini loh gitu kan. Penggunaan jalan umum tuh harus cuma kendaraan yang udah didaftarin loh, kendaraan bermotor yang didaftarin gitu. Jadi kalau mau Formula E di Monas ya mungkin mau bikin pendaftarannya dulu, pasang plat nomor gitu kan, karena undang-undang tentang penggunaan jalan kita seperti itu gitu. Itu secara hukumnya. Ya
Begitulah kondisi Jakarta kita. Saya harap juga anak-anak muda tidak berpangku tangan, ikut terjun dalam politik, ikut kita juga sama-sama untuk memperbaiki semua yang perlu diperbaiki di negara ini, sekalipun ini akan memakan waktu 15 bahkan 20 tahun. Kita akan lakukan itu. Paling enggak setiap saatnya udah lebih dekat lagi ke Indonesia yang lebih baik. Mungkin demikian aja dari gua Jason Adrian, DPRD DKI Jakarta. Salam solidaritas.